Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Paskaina Kristeru Suripati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian nats pembimbing Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan taklukkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang hidup.
Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan dengan selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku kepada-Mu dan memohon kepada-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersahati di dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau di minggu ketiga sesudah Paskah ini kami diizinkan duduk kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman. Terima kasih ketika bersama dengan keluarga kami ada di rumah masing-masing. Bimbingan daripada sangat kami harapkan untuk firman yang akan kami renungkan itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami mengaminkannya, kami mengimaninya, dan kami dapat memberitakannya di dalam kehidupan beriman kami. Mari Bapa bersabdalah, sebab kami telah sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami sedia mendengarkan firman. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah, kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman, dalam api cemburuanmu melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahmu menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis bicara. Oleh karena itu bernubuat
bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan, dan terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di minggu ketiga sesudah Paskah kali ini, Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7 menjadi berkat untuk kita renungkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Itu menjadi tema kita di minggu yang ketiga sesudah Paskah ini. Di minggu ketiga sesudah Paskah ini kita dibimbing oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang merupakan bagian dari pasal 33 sampai dengan 39 yang memberitakan bahwa pembaharuan akan diterima oleh bangsa Israel, bahwa hati Tuhan akan berpaling kepada umat dalam keseluruhannya, dan kota-kota akan didiami lagi, reruntuhan akan dibangun kembali. Jemaat Tuhan, dalam bacaan kita ayat 1 sampai dengan 7 pasal 36 ini, paling tidak ada dua hal yang dari situ kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan membaharui umatnya. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan yang keempat, maka kita dapat melihat di sana ada firman Tuhan untuk gunung-gunung, bukit-bukit, alur-alur sungai, lembah-lembah, reruntuhan yang sunyi dan sepi, serta kota-kota yang sudah ditinggalkan. Lalu kalau kita baca ayat 5 sampai dengan 7, Tuhan bilang demikian, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijamah. Secara khusus ayat 5 kita baca. Umat Tuhan telah menajiskan tanah Israel dengan kekerasan dan berhala-hala mereka, sehingga mereka dibuang keluar oleh Tuhan dari tanahnya. Tetapi kemudian bangsa-bangsa lain mempertanyakan kuasa Tuhan, bahkan mereka mencemooh kesengsaraan Israel. Padahal seharusnya tanah kudus itu yang adalah milik Allah diberikan kepada umatnya, itu harus dikelola oleh umatnya, bukan bangsa lain. Umat Tuhan harus jadi berkat dalam melakukan permuliaan. Karena itu Tuhan menegaskan bahwa tanah kudus yang telah dinodai umat, sehingga mereka dibuang dan kemudian diingini
oleh bangsa-bangsa sekitarnya akan dikembalikan. Mereka akan dipulihkan, serta mereka akan ramai lagi dan subur kembali. Itu bacaan kita dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Dari bacaan ini paling tidak ada dua hal yang dapat kita renungkan, yang dapat kita dengarkan untuk kemudian menjadi pembelajaran dalam hidup beriman kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, paling sedikit ada satu hal besar, ada satu hal utama yang kita dapatkan, yaitu soal tanah yang realisasinya ada di dua zaman. Di saat ini, di dunia ini, juga waktu itu bagi umat Israel, tapi juga di masa yang akan datang, di mana Tuhan akan datang kembali, dan kemudian soal tanah ini yang akan menjadi bahan renungan kita. Tentu tanah perjanjian. Penting untuk kita pahami bahwa sehubungan dengan tanah yang Tuhan berikan, maka bila Tuhan memberi, maka seharusnya kita menggunakan itu seturut dengan kehendak dan hati Tuhan disenangkan. Tidak lalu menjadi rebutan di antara kita yang seyogianya hanya sebagai pengguna. Sehubungan dengan tanah ini, firman Tuhan mengajarkan jangan ambil hak orang. Di satu sisi, jangan ambil hak orang, tetapi di sisi yang lain, jangan sia-siakan bila Tuhan memberinya bagi kita. Sementara bagi yang belum punya tanah, tidak usah berusaha bersegi terlalu dalam, apalagi sampai berupaya dengan cara yang tidak halal demi memperoleh tanah. Jangan pernah. Ingatlah, lebih dari tanah yang di sini, di dunia ini ada tanah di sana yang menjadi tempat terbaik yang telah disiapkan Tuhan untuk kita dan sifatnya kekal. Biar Tuhan sendiri yang akan menolong kita memahami sehubungan dengan tanah ini, dan kita melakukannya seperti yang Tuhan inginkan. Itu sehubungan dengan soal tanah yang pertama. Ini hal yang kedua. Saudara tentu sudah tahu bahwa ada pemahaman yang begitu kuat di kalangan umat Israel dalam perjanjian lama sehubungan dengan berkat dan kutuk. Kalau seseorang mencari Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia mau belajar taat seperti yang Tuhan inginkan, maka sudah pasti dia dapat berkat. Namun kita juga tahu bahwa kalau seseorang meninggalkan Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan, dia berani melawan Tuhan, dia memberontak terhadap Tuhan, ini sudah pasti dia akan berada di bawah kutuk Tuhan. Itu yang kita pelajari di dalam perjanjian lama, dan itu jelas, itu sangat dimaknai oleh umat. Namun kalau kita yang sekarang ada di dalam area perjanjian baru, dengan kedatangan Tuhan Yesus Anak Allah, kita dapat bersyukur bahwa kutuk dan maut itu tidak lagi menjadi bagian kita. Tuhan Yesus sudah mematikan kuasa maut dengan kematian yang kita rayakan dalam Jumat Agung. Tuhan Yesus sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dengan kebangkitannya yang kita rayakan dalam Paskah. Ini erat kaitannya dengan bahan
Sehingga kita tahu bahwa ternyata berkat Tuhan itu jauh melebihi dari kutuk yang dialami oleh umat ketika mereka tidak mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu melalui firman Tuhan yang kita dapatkan pada saat ini, mari kita percaya dan bersyukur bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu telah memulihkan kita dalam hubungan kita dengan Allah Bapa melalui hidup, mati, dan bangkitnya Dia. Tuhan Yesus menjawab kebutuhan hidup kita saat ini sampai di kekekalan yang telah Ia jaminkan melalui mati dan bangkitnya. Karena itu, percayalah kepada Yesus sampai di akhirnya, maka engkau juga akan memperoleh hidup seperti yang telah dipersiapkan. Mari kita belajar hidup yang mengasihi, hidup yang mau belajar takut di dalam kasih kita kepada-Nya, sehingga kita dapat membagikan akan pengenalan terhadap-Nya kepada banyak orang di sekitar kita. Selamat Paskah di minggu yang ketiga sesudah Paskah saat ini. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan nyanyian umat dari Kitab Bakti 86 bait 1. Aku bersyukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Teristimewa Engkau telah menempatkan kami di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi, menjaga dan menyertai bangsa dan negara kami, terutama menjauhkan
teristimewa kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati, Engkau pun menjauhkan kami dari segala virus, terutama virus COVID-19 ini. Dan kiranya kami pun dapat sehat senantiasa dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Bapa dalam surga, kiranya juga Engkau memberkati semua pemimpin-pemimpin kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo bersama para menterinya dan seluruh aparat yang terlibat di dalamnya, terutama juga kepada RT-RT kami, sehingga semuanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus gereja GPIB secara general, dan terlebih khusus lagi gereja kami GPIB Pamase. Tuhan berkati akan gereja-Mu ya Tuhan, Engkau berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka di tengah-tengah persekutuan jemaat. Bapa kami dalam surga, terlebih khusus kami mau berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, untuk pendeta Askena dalam tanggung jawab pelayanan di tengah persekutuan jemaat. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, jemaat GPIB Pamase. Tuhan berkati akan hidup dan kehidupan mereka. Tuhan berkati segala apapun yang mereka lakukan, usaha dan pekerjaan mereka. Bagi mereka yang dalam pergumulan, bagi mereka yang dalam sakit penyakit, mari Tuhan melawati mereka agar mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Bagi orang yang dalam duka cita, biarlah Tuhan Yesus mendatang menghibur mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa dikuatkan. Bapa kami dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam Tangan yang penuh kasih. Dengar dan kabulkan doa kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, dengarkanlah doa kami dan terimalah permohonan kami ini demi Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Janjiku dan
terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai